Maunya sih kita kalau punya rumah pastinya yang luas dan nyaman ya. Namun apa daya, kadangkala biaya menjadi kendala nih. Namun jangan khawatir, hari ini Gede coba buatkan desain rumah yang walaupun tidak terlalu besar, namun masih bisa tetap nyaman. Bahkan punya area taman di bagian tengah rumahnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah pertamamu yang low budget di atas lahan 3 x 9 meter. Walaupun low budget, kamarnya tetap Gede buat luas kok. Lalu ada area dapur dan ruangan makan yang langsung menghadap ke bagian taman di sampingnya. Di depan akan ada area ruangan keluarga dan juga area halaman depan yang cukup luas. Bahkan ada kolam ikannya tuh kak. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya. Sementara untuk budgetnya ini di kisaran 70 sampai 85 jutaan ya kak. Nah, sekarang kita mulai mendekat ya. Di bagian dinding depan rumah Gede padukan antara panel kayu dan pasangan dinding roster beton. Tepat di bagian kiri dan kanan pintu masuk rumah menuju ke area halaman depannya nih kak. Walaupun lahannya terbatas, kita harus selalu sisihkan lahan di depan ya, sebagai area resapan air di rumah kita nih. Di rumah ini pun ada area halaman depan yang Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2 meter. Area halaman depan ini terbagi menjadi beberapa bagian nih kak. Di bagian paling kiri kamera itu adalah area kolam ikan. Kemudian di bagian tengah area parkiran motor. Dan di sebelah kanan kamera adalah area taman yang pertama. Untuk area kolam ikannya tentu saja ini opsional ya. Namun ini Gede berikan ukurannya adalah 1 meter dikali 2 meter. Sepanjang dinding samping dari area halaman depannya ya kak. Lalu berlanjut kemudian tepat di bagian seberangnya setelah area parkiran motor ada area taman yang pertama berukuran 1 dikali 2 meter. Nah, karena lahan yang terbatas, di rumah kali ini terasnya kecil aja ya. Ukurannya adalah 1,5 dikali 80 cm nih. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam rumahnya yuk kak. Nah, sekarang kita akan mulai membahas bagian interior rumahnya nih. Kita lihat sama-sama ya. Sesaat kita masuk, kita akan diterima di satu buah ruangan. Waduh, nggak terlalu besar nih ruangannya. Kira-kira bisa jadi bagus dan nyaman nggak ya? Nanti ya kak, Gede kasih lihat. Gede mau kasih lihat dulu nih kak. Tepat di bagian belakang ruangan ini ada pintu ke kamar tidur utama. Disusul di bagian sampingnya adalah area taman indoornya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama yuk bagian interior rumahnya setelah Gede isi furniture jadinya seperti ini nih. Wih, gimana? Keren nggak? Nggak kalah dong dengan rumah yang ada di lahan besar. Jadi Aganda Sisa harus tetap semangat ya mengejar rumah idaman pertamanya. Walaupun dana kalian terbatas, tetap bisa punya rumah keren kok. Contohnya ya rumah ini nih. Area ruangan duduknya aja langsung menghadap ke bagian taman di depan. Di belakangnya masih punya area dapur dan ruangan makan yang cukup nyaman, lengkap dengan taman di sampingnya. Untuk area ruangan keluarga yang di depan, ini Gede desain dengan ukuran yang memang tidak terlalu besar ya kak. Ukurannya adalah 2 meter dikali 1,75 meter. Jadi harus pintar-pintar nih mensiasati furniturnya. Kalau mau ada TV-nya kalian bracket ke bagian dinding triplek di belakangnya. Begitu pula dengan meja TV-nya, tidak perlu menggunakan kaki, di bracket aja ke bagian dinding triplek di belakangnya. Tambahkan cermin kalau mau efek yang lebih luas ya. Untuk furniture sofanya gunakan yang tanpa senderan ya, agar ruangan duduknya ini tidak terasa sumpek. Kemudian kalau Aganda Sisa ada dana lebih, bisa tambahkan wallpaper dan lampu gantung supaya area ruangan duduknya lebih terasa mewah lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk kak ke bagian tengah-tengah rumahnya. Ada area dapur dan ruangan makan yang keren yang Gede desain secara open space. Nah, ini adalah area dapur dan ruangan makan yang Gede buat dengan total ukuran 2 dikali 2 meter ya kak. Sama seperti di area ruangan keluarga, kita juga harus menggunakan furniture yang tepat nih. Nah, jika memungkinkan, Aganda Sisa gunakan kulkas yang satu pintu aja ya. Begitu pula dengan sink dan kompornya
kita gunakan ukuran yang lebih mini supaya kabinet penyimpanannya bisa diperbesar untuk menyimpan barang-barang kalian. Berlanjut kemudian, untuk bagian meja makannya, Aganasista juga bisa custom atau beli jadi ukuran meja makan yang lebarnya tidak terlalu besar. Yang terpenting cukup untuk kapasitas 2 orang ya kak. Nah kalau sekarang kita lihat bagian taman indoor yang ada di bagian samping dari dapur dan ruangan makan ya. Area taman indoornya ini tepat di bagian atas GD berikan bukaan sunroof agar bisa membantu cahaya siang hari masuk ke dalam rumah. Untuk ukuran tamannya sendiri adalah 1 meter dikali 2,5 meter. Taman ini akan bermanfaat sebagai bukaan udara dari kamar tidur yang ada di bagian belakangnya juga. Berlanjut kemudian, tepat di bagian ujung depan dari taman indoornya ini akan ada area kamar mandi di desain rumah kali ini. Harap diingat ya kak, ukuran rumahnya 3 kali 9 meter nih. Untuk area kamar mandinya ini GD buat dengan ukuran 1 dikali 1,5 meter. Shower adalah hal yang wajib karena shower dapat menghemat space di bagian kamar mandinya. Nah sekarang kita kembali dulu ke ruangan utamanya yuk kak. Punya tanah yang terbatas bukan berarti harus mengorbankan kenyamanan ya. Kita udah punya ruangan duduk di bagian depan. Area ruangan makan yang asri menghadap langsung ke taman indoor. Nah, kamarnya juga harus oke dong. Nggak mentang-mentang tanahnya kecil, kamarnya jadi sempit. Kita lihat dulu yuk kak, area kamar tidur di rumah kali ini nih. Nah, ini nih area kamar tidur di desain rumah kali ini. Ukurannya gede buat 3 meter dikali 3 meter. Udah cukup oke mengingat ukuran lahannya yang terbatas ya. Aganasista bisa tata seperti yang GD lakukan di video ini. Aganasista pepetkan lemarinya ke bagian sisi samping kanan rumah dan sisanya kalian jadikan sebagai area tempat tidurnya. Untuk bukaan jendela seperti tadi GD katakan, ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman indoor yang di tengah-tengah rumahnya tadi. Yah Kak GD, cuma 1 ya kamarnya. Tenang kak, rumah ini kalau nanti kalian sudah punya rezeki tambahan lagi, bisa kalian tingkat menjadi 2 lantai. Itulah kenapa ada area taman indoor di bagian tengah ini. Area taman indoor ini nantinya akan menjadi akses untuk menuju ke bagian lantai atas dari rumahnya. Jadi bangun dulu yang ini, kumpulin rezeki lagi, nanti jadi 2 lantai ya rumahnya. Atau Aganasista mau lihat desain rumah yang pakai mezanin yang low budget juga? Ini GD kasih 2 video ya, tinggal kalian pilih siapa tahu ketemu desain yang lebih cocok. Mohon maaf pastinya GD ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.